supporter sebenarnya sih Bung lebih orang yang benar-benar memiliki klub gitu Bung ya. Karena kita nggak kemana-mana, selalu ada di klub gitu Bung ya. Ketika klub terpuruk sampai klub maju pun, berhasil pun, di atas pun kita ada Bung ya. Kita nggak pernah nggak ada lah Bung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini Bung Ferry muter ke arah Pondok Cabe, tepatnya ke Ayam Penyet. Di sini ada Ayam Penyet Bo Darmi ya. Bu Darmi, Mak Penyet, Mak Penyet Bu Darmi. Pasti banyak yang udah tahu ini punya siapa. Kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu figur di Jakmania, figur yang menurut Bung Ferry banyak sekali cerita, entah itu bisa dibilang kontroversial, fanatik atau apapun, tapi banyak yang menarik yang bisa ditanya-tanyain sama figur ini. Pasti udah pada kenal Bang Irlan. Assalamualaikum Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Lan? Alhamdulillah baik Bung. Ini sorry nih ya, diganggu lagi bantuin Mira ya. Nggak apa Bung. Mir, sorry ya Mir ya. Ya. Dipinjam dulu bentar, nih mau ngobrol-ngobrol dulu, oke? Lan, Bung, sorry Bung dipotong dulu, ini pas banget nih ulang tahun guru kan Bung hari ini ya, tepat banget nih. Nah Bung tadi ngomong tentang gua, nah Bung sebenarnya juga nih guru supporter bagi gua nih. Waduh. Waduh, saya Bung dulu dukung bola tuh cuman ya sekedar doang lah Bung ya. Saya pernah dukung di Perserikatan sampai akhirnya waktu Galatama saya dukung. Cuman ya gitu aja loh Bung. Dan dapat benar-benar menjadi seorang supporter ya ketika gabung ke Jakmania dan berguru langsungnya dengan Bung. Saya ingat banget Bung, kata-kata pertama Bung ketika saya bilang, "Bung, ini kita benar Bung mau nonton bola away ini Bung. Away kita pertama dulu kan kita ke Bogor Bung. Iya. Yakin Bung? Ya iya lah berangkat, Bejek harus berangkat. Nah itu bagi saya wah gila nih orang. Bagi orang Jakarta itu kayaknya sesuatu yang mustahil Bung untuk dukung sampai keluar walaupun ke Bogor gitu. Nah Bung guru gue lah. Selamat ulang tahun guru dan Bung guru supporter bagi gue. Alhamdulillah, makasih Lan. Ya sebetulnya salah satu yang gue mau tanya itu mengenai riwayat lu nonton bola. Gimana sih ceritanya? Lu sebetulnya orang apa sih Lan? Dipanggilnya Arab. Namanya Irlan aja apa ada panjangnya Irlan apa gitu? Kalau bapak sih asli orang Medan Bung. Loh? Bapak asli Medan, Medannya Medan Melayu Bung. Oh, ada marga dong berarti? Enggak ada, Deli Bung. Oh, Medan Deli. Melayu. Kalau ibu orang Bandung Bung. Waduh, PSMS sama Persib jadinya Persija. Ibu orang Bandung, nah cuman memang ibu ada keturunan dari Belanda Bung, Belanda Jerman. Jadi memang ibu itu agak kelihatan orang bulenya. Nah kalau bapak ada keturunan dari Arab Bung. Oh, makanya lu dipanggil-panggil Arab karena mungkin dari turunan bokap lo ya? Dari bapak Bung, iya. Oh iya, terus lu lahir di mana lu? Lahir di Jakarta Bung, di Kebayoran Baru. Oh, lu lahir anak Kebayoran Baru. Senopati Bung, Senopati. Oh, anak Senopati. Terus gimana lu cerita lu bisa jadi nonton bola tuh awalnya gimana? Awalnya Bung ya, saya sih sebenarnya nonton bola itu awal pertama kali ya nonton diajak bapak tuh Bung. Dukung PSMS Bung. Wah. Cuman ketika 8 besar aja sih Bung ya. Jadi memang nggak terlalu fanatik lah. Cuman masih kecil pernah diajak nonton bola sama almarhum bokap. Nah, terus kalau benar-benar menjadi pendukung yang militan itu Bung ya, maksudnya ya setengah militan lah, tapi nggak ini banget. Persib Bung. Oh, Persib malah. Oh, pernah dukung Persib ya? Saya pernah dukung Persib dan Persib pas juara itu saya dukung tuh Bung. Pas pertama juara pertama tuh Bung yang liga digabung antara Galatama dan Perserikatan. Dan di Perserikatan juga pas eranya Dream Team-nya Persib itu saya nonton juga tuh. Oh, Ajat Sudrajat. Ya, itu saya nonton tuh Bung waktu SMA tuh. Jadi malah bahkan ya karena ibu kan orang Bandung Bung ya. Jadinya ya udah orang tua tuh udah lu dukung Persib aja, PSMS aja gitu. Udah ya. Gitu lah Bung. Terus bisa jadi Persija? Udah pasti di Persija, saya sempet lagi tuh dukung Galatama tuh Bung. Nonton Pelita Jaya Bung, karena kebetulan Pelita Jaya dekat di Lebak Bulus. Saya kan juga dulu di dekat Lebak Bulus Bung ya. Nah itu saya benar-benar mulai apa ya sedikit-sedikit mulai nonton atas keinginan sendiri nonton Pelita Jaya. Nah Pelita Jaya karena klub Jakarta kan. Dan klub Jakarta, terus kedua juga kan klub profesional gitu Bung ya. Waktu itu Persija kan masih di Perserikatan Bung ya, mungkin belum kelihatan gitu Bung ya. Nah pas bener-bener nonton fanatik banget gitu Bung ya, udah mulai pengen nonton banget, itu pas 98 tuh Bung. Pas abis reformasi, Persija kan main di Lebak Bulus Bung ya. Sering udah lama setelah The Jack lahir tuh. Nah abis The Jack lahir, nah itu saya itu tuh Bung, saya mulai gabung ke
nonton Persija tuh, Bung. Jadi kan karena Pelita aja udah nggak ada kan, Bung, ya, karena kan udah digabung ya antara Galata Mara dengan Perserikatan. Akhirnya saya dukung Persija karena ya dekat dari kampus kan, kampus saya dulu di IAIN, Bung, ya, yang sekarang UIN. Udah saya nonton tuh, Bung. Sampai saya nonton terus sampai akhirnya saya gabung tuh, Bung, jadi anggota Jackmania. Karena dulu kan kita nonton bayarnya 15.000, Bung, ya. Iya. Untuk saya nonton, saya ingat banget, Bung, mau nonton di mana aja di Lebak Bulus itu 15.000. Terus kata orang, oh mendingan gabung aja ke Jackmania, bayar 15.000 tuh jadi anggota. Terus dapat jadwal terus. Ya udah akhirnya saya gabung, Bung, jadi anggota The Jack lah gitu. Ya udah sejak jadi anggota The Jack, udah saya gabung ikut terus. Kapan Persija tanding saya ikutin terus tuh, Bung, ya, sampai akhirnya mesti ke Menteng karena kan KTA kita daftar lagi tuh di belakang, Bung, ya, di Lebak Bulus. Ngambil KTA-nya kan ke Menteng. Nah, saya ke Menteng akhirnya pas ke Menteng ya inget banget tuh, Bung, dulu kan itu siapa tuh yang bule-bule tuh, lu berdua kalau gitu ya. Nah, kan Bung itu bilangnya Debul tuh, Bung, sama ya. Kang Debul. Udah gue minta nomor telepon lu, tolong Chan, Bung bilang ke Chandra tuh, Bung, suruh catat nomor Sekum waktu itu. Sekum waktu itu udah dicatat, ya udah. Nah, kenapa saya nonton bola fanatik banget? Karena 98 kan era mahasiswa bergolak tuh, Bung, ya, di Indonesia. Nah, saya ngelihat waktu itu, wah ini mahasiswa udah ini lah, Bung, udah menyimpang menurut saya, Bung, ya. Pergerakannya, tujuannya udah salah semuanya. Akhirnya saya, sama aja lah lo. Yang tadi bilang idealis, ternyata akhirnya kesini-sininya banyak lah, Bung, catatan-catatan menurut saya yang akhirnya nggak idealis dan kita memang akhirnya ditunggangin gitu, Bung. Udahlah gue mendingan ke bola aja. Nah itu udah langsung saya nyemplung ke bola total tuh, Bung. Baru di Jackmania ya? Langsung saya di Jackmania, sampai ada pertandingan bola aja. Saya sempat lagi itu kan karena susah, Bung, ya, untuk mendapatkan kaos-kaos Persija oren-oren ya. Iya. Saya sempat pakai wearpack tuh, Bung. Nah itu yang gue mau tanya. Gue inget banget lu dulu nonton berdua sama Kang Debul. Kalau Kang Debul pakai celana pendek. Iya. Kalau lu pakai wearpack, kenapa pakai wearpack? Ya karena pengen biar total oren aja, Bung. Dan kedua, kan saya kuliah di IAIN, Bung. Di kuliah di IAIN tuh nggak boleh pakai kaos, Bung. Harus pakai celana bahan sama pakai kemeja, Bung. Nah, wearpack itu kan ada apa? Kayak bretel kayak gitu. Kerah gitu ya, kerahnya dan celana bahan, Bung. Ya udah saya pakai itu. Jadi kuliah pakai oren-oren tuh. Nggak apa-apa tuh ke kampus. Nggak apa-apa. Buset Sempat deh. ditanya, lah kamu nih pakai apaan kayak gini? Iya, Pak, nanti mau nonton bola habis pulang kuliah, katanya. Ya udah. Lu pakai itu karena lu terus mau nonton Persija. Persija tuh. Kalau saya pakai itu ketika mau ada jadwal Persija, Bung, gitu. Nah, terus lu jadi Jackmania. Kemudian lu tiba-tiba ngediriin Korwil. Iya, Kenapa lu ada minat ngedirin Korwil? sebenarnya sih awalnya nggak minat, Bung, ya. Saya awalnya kan daftar aja jadi anggota The Jack sampai akhirnya dirin garis keras gitu, Bung, ya. Maksudnya belum jadi Korwil, Bung. Saya dirin garis keras. Dan memang belum ada niat juga, Bung, mau dirin Korwil. Saya lagi itu kan masih gabung ke Korwil IAIN, Bung. Lagi kan ada Adri, kan Bang ada Adri. Korwil IAIN, Bung, ya. Udah saya gabung ke situ. Jadi udah saya cuma daftar yang anak-anak, teman kerja, teman-teman SMA, semuanya, Bung, sama teman-teman dekat-dekat itu ya udah saya gabungin, masukin ke Korwil IAIN. Nah, ketika akhirnya jadi Korwil, itu karena ketika saya bikin kaos tuh, Bung, kaos garis keras kan. Nah, bikin kaos garis keras, akhirnya anggota semakin banyak. Bu juga kalau nggak salah, Bung, yang nyaranin, udah lu bikin Korwil aja kan, anggota lu, kata Temi lagi itu kan Temi, Bung, ya, Temi yang pendaftar ngaret. keanggotaan kan ya. Udah banyak, udah bikin Korwil aja. Wah, bikin Korwil apa nih? Udah terserah lu bikin Korwil apa, lu di wilayah di mana kan gitu. Udah akhirnya saya ngajuin ke Korwil IAIN saat itu untuk dirin jadi Korwil. Iya. Ya atas kesepakatan teman-teman waktu itu, Bung, ya, yang kita rapatin akhirnya setuju bikin Korwil dan saya yang ditunjuk jadi Korwil pertama, namanya Garis Keras tuh, Bung. Garis keras. Nah, pas nama Garis Keras sempet lagi tuh Bung tolak tuh, Bung. Oh, gue yang nolak emang Bung ya? nolak karena kalau di The Jack itu nama harus berdasarkan wilayah, kelurahan, kecamatan kan kata Bung. Jadi kalau nama Garis Keras tuh nggak boleh. Kita ngajuin jadi Korwil lagi tuh tahun 2001 tuh, Bung. 2001. Udah juara dong? Pas juara, Bung. Pas juara kita ngajuin jadi Korwil 2001, tapi Bung tolak tuh, Bung. Bung tolak, ya udah. Akhirnya kita tetap mau jadi Korwil sampai setahun tuh, Bung. Nah, pas sampai setahun 2002, nah teman-teman Debul segala macam, teman-teman nanya, udah lah coba ajuin lagi jadi Korwil kan, kalau jadi Korwil kita enak dapat ini segala macam. Tiket bisa langsung. Akhirnya saya ngajuin lagi ke Bung. Bung, ini nggak boleh, Bung, apa GK disetujui di Korwil? Ya mana boleh. Coba kalau nggak lu tanya ke Korwil dah. Ntar kita briefing, tanya ke forum Korwil. Kalau emang Korwil setuju, ya udah gue ngikut aja kata. Akhirnya kita briefing lagi itu kan di Menteng.
Nah Bung, lempar tuh Bung ke floor tuh, boleh nggak nih, ada mau ngajin korwil namanya ini nih. Nah sebagian besar korwil semua waktu itu, bahkan nggak ada yang nolak Bung, akhirnya nyetujuin boleh. Ya Bung akhirnya ngikutin apa kata korwil, kalau emang garis keras boleh jadi korwil ya udah. Akhirnya 2002 Bung. Jadi proses tahun tuh. Nah kenapa namanya garis keras? Saya namain garis keras karena ini Bung, yang tadi saya bilang ke Bung kan ya, anak Jakarta tuh mustahil Bung jadi pendukung Persija Bung ya. Karena anak Jakarta itu menurut saya Bung, mereka lebih gila untuk nonton dangdut gitu Bung ya, dibandingin nonton bola Bung ya. Nah karena saya bener-bener pengen jadi pendukung Persija yang bener-bener militan. Ya udah saya namain garis keras. Kenapa garis keras? Karena dulu karena supporter itu kan namanya kalau nggak hooligan, ultras Bung ya. Hooligan atau ultras. Nah, saya pengen namanya nggak namanya terlalu barat-baratan gitu Bung. Maunya nama Jakarta gitu Bung. Tidak Inggris, tidak Itali. Iya, pokoknya nggak ke barat-baratan lah. Kalau ultras kan nanti kita Itali, kalau hooligan kita Inggris. Udah, gue pengen nama yang Indonesia nih, garis keras. Lagi tuh sempet kepikir kalau nggak sempet kepikir saya pengen di ultras Bung Bung. Pengen hooligan juga. Sampai pengen fundamentalis tuh Bung. Fundamentalis kan Islam gitu Bung, kayak gerakan Islam. Akhirnya udahlah nama garis keras aja itu Bung. Makanya namanya saya namain garis keras. Ya sebenarnya pengen jadi supporter yang militan loh Bung. Militan dalam artian dukung Persija di mana dan kapanpun gitu Bung. Nah ketika kita nonton di mana dan kapanpun, kan konsekuensinya kita harus ngorbanin waktu kita Bung ya, untuk nonton sama uang tuh Bung. Untuk keluarin uang buat ya beli atribut, tiket, sama akomodasi kalau kita nonton away gitu. Ada kaitannya nggak nama garis keras itu lahir ketika lu waktu itu tur tapi tidak ikut pusat? Lu naik kereta sendiri, katanya ngalamin penganiayaan di Surabaya, terus baru lu ke Malang. Tapi dalam kondisi tas semua udah dijarah. Ada nggak kaitannya? Nggak ada sih Bung, itu sebenarnya kita udah nama garis keras. Oh, udah nama garis keras. Kita pakai kaos garis keras Bung. Makanya yang kita pas ke Malang kan yang Surabaya, ya itu sebenarnya lucu juga tuh ya, debul kelewatan tuh Bung, buka karena kita dulu tur anak DJ kan emang anak DJ, pokoknya anak Jakarta jarang lah Bung tur keluar kan. Dan kita nggak ikut pusat, kita naik kereta yang ke Surabaya, turunnya ternyata Surabaya bukan ke Malang Bung. Dan kita udah musuhan sebetulnya udah. Ya mungkin nggak terlalu musuhan Bung, cuman kan ada ini Bung ya, ada bibit-bibit emang bonek ketika ada DJ kan mereka jadi seakan-akan udah nggak bisa lah ke Jakarta lagi. Dan itu memang dikejar-kejar Bung, saya masuk ke dalam. Nah, terus lu mengkader. Sampai akhirnya diganti. Kenapa tuh? Lu diganti itu kenapa? Diganti jadi korwil Bung. Iya, yang korwilnya terus ganti jadi noting ya, noting. Ya sebenarnya sih memang karena ini lah Bung ya, pengen saya nggak suka dalam berorganisasi itu ada pengkultusan sebenarnya Bung ya. Nah. Karena nih, wah ini anak-anak udah terlalu apa-apa nih, wah Irland. Jadi seakan-akan GK tuh Irland, padahal kan GK tuh bukan Irland Bung. Justru Irland bisa besar kan karena GK gitu Bung ya, bukan karena GK karena Irland. Ya udah akhirnya kita ini aja regenerasi aja nih jadi pengganti korwil. Nah dan pas banget lagi tuh regenerasi pas di DJ kan kita ada muswil Bung itu ya, ada muswil korwil kan. Ya udah kita ganti pas muswil aja. Ya udah lagi tuh noting yang kedua tuh Bung. Dari zaman Danang udah mulai ada muswil tuh ya. Lan, selama di The Jack lu juga sempat bikin komunitas Jack Scooter. Betul Bung. Nah itu gimana ceritanya? Nah kalau Jack Scooter awalnya sih Bung lagi tuh waktu di Menteng Bung ya. Saya ngeliat tuh pengurus The Jack yang bawa skuter kan PI itu Bung, mantan korwil Kebun Jeruk. PI, mantan PI. Terus kedua sama Ewin, mantan korwil Jati Baru Bung, Tanah Abang. Oh, Ewin pakai skuter juga? Dulu kan dia skuter Bung. Jadi dua-duanya tuh Ewin skuternya warna putih. Kalau PI itu skuternya warna apa? Biru apa kalau biru telur asin. Biru telur asin ya. Nah udah tuh akhirnya wah anak juga tuh. Udah saya nanya-nanya. Dan pas saya tanya, kebetulan dulu Sekum juga Bung ya. Sekum DJ saya Bung sebelum Chandra. Faisal Rizal. Nah Faisal jual tuh. Oh lu mau Rap? Gue mau jual juga nih. Dijual tuh Bung skuter dia tuh ke saya Bung tahun tua. Ya udah sejak itu ada 3 tuh Bung. Skuternya ini bukan? Iya ini Bung, benar. Ini ya? Ini tadinya warna ungu nih Bung awalnya. Nah akhirnya Faisal jual ke saya beli. Ya udah akhirnya saya diriin tuh komunitas tuh namanya Jack Scooter. Wah, formasi awal siapa aja tuh? Formasi awal Jack Scooter itu sebenarnya saya, Abah berikutnya tuh Bung. Jadi pertama kali saya, terus ya karena teman-teman saya kan anak GK semua Bung ya. Jadi anak GK yang skuter tuh yang saya rekrut tuh Bung. Oh banyak ya dulu ya? Jadi dulu ada Jali,
Aduh lupa, Jali, nama terus, Jali gue pernah dengar tapi gue lupa nih orangnya. sekarang anak Jack Kaltin, Bung. Jali kan di Dunkin, dia kan di Jack Kaltin, pindah terus ada Jajang. Nah, terus baru udah setelah itu Abah, Agung, Gimbal, Agung mantan Korwil Bekasi, Aldo, Once, Komarul. Apri, Omai, Komarul, jadi banyak tuh. Terus anak condet yang kita ke Tangerang inget ya lo? Nah, anak condet, nah lagi itu kan kita sebelum benar-benar jadi organisasi ada register gitu Bung di Jack Scooter, nah emang banyak tuh Bung. Nah cuman kalau yang benar-benar berregister yang tadi saya sebutin ada Aldo, Omai, Jawil, Agung. Nah dulu tuh semua oren, emang harus wajib oren. Bung. Jadi kalau yang nggak oren-oren, kan kita parkir di belakang gawang Bung ya, utara tuh Bung ya. Kok di Lebak Bulus, di Menteng kita juga parkir yang di depan tuh Bung ya, pas pintu masuk Menteng. Nah yang nggak oren-oren dipinggirin tuh Bung, pokoknya di anak tirikan lah, maksudnya sebelum. Kalau lu nggak oren, lu nggak boleh di sini nih. Nah akhirnya semua wajib dulu kalau untuk masuk jadi Jack Scooter harus oren gitu. Sempet ngilang lama, tiba-tiba ada lagi yang ngaktifin. Iya betul Bung. Tapi sekarang kayaknya nggak wajib oren ya? Baru kemarin nih Bung, baru kemarin pas kalau nggak salah mau bus apa ya. Nah itu kita udah sentil tuh Bung, teman-teman Jack Scooter yang terusin sekarang ini. Kalau dulu syarat gua harus oren, nah ini jangan sampai nggak oren lagi nih. Kalau mereka yang sekarang syaratnya harus touring tuh Bung ya, touring ke kota yang jauh gitu Bung ya. Gue bilang tetap harus pertama harus oren, karena namanya Jack Scooter tuh the Jack kan oren. Harus oren, jangan sampai lupa gue bilang. Karena jujur nih Bung Ferry udah nyindir nih, lu warna-warni udah kayak keong SD. Keong SD. Gitu. Gue baru mau ngomong, ngelihat parkir warna-warni kayak keong SD. Tapi sebenarnya menarik juga. Iya. Tapi terserah anak-anak lah, mau oren apa memang terserah lo pada lah. Lo yang merasain semangatnya dulu gimana. Oke, dari Jack Scooter lu dari garis keras lu bikin Jack Scooter, belakangan lu aktif lagi di Gojek Mania. Apa lagi nih? Gojek Mania itu sebenarnya ini Bung, saya bukan pendirinya Bung ya. Pendirinya itu Abah tuh Bung. Oh, Abah. Abaran sama Oki anak Manggarai, bahkan lagi tuh ada Fadil tuh Bung, anak Kemayoran. Jadi ada beberapa formasi awalnya. Nah, itu mereka diriin Gojek Mania Bung. Jadi itu driver Gojek yang pendukung Persija Bung. Nah, saya dimasukin ke situ. Nah, udah kita tuh bikin semua driver Persija yang driver Gojek kita gabungin tuh Bung. Awal-awal sempat ada 3 tuh Bung, nama Gojek 12, Gojek Mania. Nah, akhirnya kita gabungin semua Bung. Banyak. Yang Gojek Mania Gojek 12 segala macam yang ke bawah itu mereka sebenarnya awalnya nggak pede tuh Bung mau masuk karena di sini formasinya ada Abah, ada saya, terus ada Om Luk, jadi soalnya senior ini semua ada Komarul. Terus Komarul juga ya? Komarul kan Gojek juga Bung. Terus ada Hendrik Pademangan. Dia juga ya. Jadi istilahnya banyak tahu kalau dia punya ini. Hendrik juga Bung. Enggak, itu kan Gojek Mang. Sorry. Nah itu banyak istilahnya wah ini mah pentolan-pentolan The Jack semuanya. Aku nggak masuk dan nggak ada yang pede tuh Bung. Jadi rata-rata ya semua kan anggota-anggota. Nah akhirnya jadi kegabung semua dan itu ya emang banyak Bung, dan alhamdulillah di komunitas antar komunitas di Gojek aja Bung, kita termasuk dikenal juga tuh Bung, Gojek Mania. Nah, kembali lagi ke Jack Scooter deh. Tadi gua kelupaan. Tur paling motonya apa tuh? Kalau Jack Scooter Bung, never stop forever will Bung. Jadi nggak pernah berhenti, yang penting jalan apa? Gua pernah baca gini, tidak penting seberapa cepat. Apa gimana kata-kata? Kalau kata-kata bahasa Indonesia, nggak masalah seberapa lambat lu berjalan, yang penting nggak masalah seberapa lama lu, tapi seberapa jauh. Apa sih, gue lupa lagi tuh. Ya kan, tapi kan kurang lebih kayak gitu ya, nggak penting seberapa lama kita berjalan, tapi yang penting tak pernah berhenti Bung. Gitu. Nah, dukung Persija pakai Vespa, pakai skuter, itu paling jauh kemana? Dukung Persija pakai skuter paling jauh, kalau saya lagi tuh nggak ikut Bung, tapi ada yang jalanin itu ke waktu angkatan kita nih Bung ya, itu ke Palembang tuh Bung. Astaga, ada yang pernah ke Palembang. Naik bis aja 18 jam, gimana naik skuter? Palembang zaman dulu lagi tuh Bung ya, yang jalan masih hancur kan. Nah itu ada yang jalan situ Bung, itu si Penyok sama siapa tuh Bung ya, yang anak Pondok Pinang. Penyok Pondok Pinang. Iya. Oh iya ya. Sama siapa gitu Bung ya. Nah kalau saya sama Abah, Omai, terus Komarul, Agung, sama Aldo, Once. Nah itu paling jauh kita dukung ke Jogja sama Semarang tuh Bung. Buset ya, lu Jogja sampai Jogja nggak berhenti apa gimana? Ada berhentinya di mana? Kita berhentinya itu ada beberapa kali Bung ya, ada di Purwokerto, terus kita berhenti lagi ya Jawa Tengahnya tuh Bung, daerah. Berapa lama lu sampai Jogja? Lagi tuh sampai Jogja kayaknya hampir 24 jam lah Bung. Buset ya, gua mikir ya. Karena banyak berhentinya Bung. Gua naik motor dari Lebak Bulus Pondok Cabe aja udah rasanya gimana gitu. Lu gimana? Gua nggak kebayang lu upil lu sampai sana sebanyak apa sampai Jogja gitu.
Emang pada hitam semua. Pulangnya juga ini ya. Pulangnya juga Bung, iya. Gila apes banget ya kalau ternyata sampai Jogja Persija kalah, lu pulangnya nggak enak banget ya. Nah, Manyun banget ya. Waktu Jogja alhamdulillah kan kita menang tuh juga Bung ya. Yang Jogja menang, yang Semarang kita menang juga. Jadi ya seneng-seneng aja Bung. Walaupun ketika kita ngelewatin ada kereta lewat, ya tuh anak-anak lagi kita masih jauh banget masih di sini. Kan ngeliat kalau kereta, tuh anak-anak lagi tuh di situ. Nah, berarti lu punya pengalaman jauhnya naik Vespa. Sekarang pengalaman menegangkan selama pakai skuter. Kalau dulu awal-awal sih kita belum ada sih Bung ya. Bahkan kita lagi tuh pernah naik skuter waktu acara ke Bandung Bung. Kita acara ke Bandung tuh 3 kali Bung. Acara anak SOG itu di Garut. Terus ada lagi acara PAC itu di Bandung juga, terus Vespa Anti Club Bung ya. SOG itu Scooter Owner Group. Nah, SOG bahkan 2 kali Bung. Bahkan kita pernah SOG yang kapan itu di lapangan Gazebo Bandung Bung. Oh iya? Aman-aman aja? Aman Bung. Lu pakai oranye semua padahal? semua Bung, kan kita pakai oranye, pakai sal juga, helm oranye, ada lambang DJK juga. Makanya saya bilang belum ada yang menegangkan sih Bung, karena mungkin waktu dulu masih awal-awal Bung, jadi kita belum terlalu itu. Belum kental banget permusuhannya ya? Jadi aman tuh Bung, saya bilang tadi kan 3 kali ke Bandung, ada event Vespa, dan bahkan memang kalau di Vespa, sempat saya tanya sih ke anak SOG ini, kalau gue masuk di Bandung nanti gimana nih, karena kita orang-orang semua. Ntar kita kawal katanya, jadi emang benar dikawal Bung sama anak SOG Bung. Walaupun yang beratribut Viking ada yang ngeliatin sih Bung. Cuman karena yang awal anak Bandungnya banyak gitu Bung. Bahkan kita sempat diajak makan di NHI itu Bung, gue lah NHI. Oh NHI. Kampusnya perhotelannya Bandung gitu Bung. Tapi banyak ini ya, banyak yang meliput ya. Banyak yang cerita ngangkat televisi, wawancara segala ya. Jack Scooter ini karena memang menarik sih, orange semua dan kayak ontel sebetulnya, ontel waktu di Senayan gitu kan, itu keren loh. Di Gojek, kalau di Gojek berapa lama? Pernah nggak lu sama-sama Gojek mania? Ayo kita touring nih, naik motor jauh. Kalau di Gojek kita sering kumpul kan, namanya driver Gojek Bung ya. Kita ada base camp misalnya Bung ya. Nah base camp tuh hampir tiap hari kita pasti kumpul tuh Bung. Terus kedua kalau untuk acara-acara itu sering juga tuh Bung. Tapi sebenarnya nggak semuanya naik motor Bung. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Itu ya ke Anyer sama ke Puncak sih Bung. Itu bareng-bareng Bung. Lu ke Anyer, lu sepanjang jalan nyanyi apa lu? Iwan Fals ya? Ribuan kilo jaraknya. Oke Lan, berikutnya gitu. Lu udah ini terus kemudian lu jadi pengurus pernah jadi pengurus jadi sekum di zaman gua ketua ya? Iya Bung. Terus di Danang jadi ketua 3 Bung ya. Oh ya, ketua 3. Pas Danang di ketua 3, terus di Bung lagi. Oh di zaman Riko sama Richard enggak ya? Zaman Riko Richard enggak. Saya pernah jadi kepengurusan di zaman Bung sama zaman Danang. Oh, cuma 2 itu ya? Iya. Terakhir zaman Diki juga enggak ya? Belum, enggak. Mau pensiun kali lo? Pensiun Bung, karena udah tua juga Bung. Lan, Iya. Lu wataknya emang keras atau karena lu terpengaruh dengan nama garis keras? Sehingga akhirnya lu banyak di medsos gitu, di media sosial lu banyak sekali berdebat dengan orang-orang, apalagi dengan BP juga pernah gitu. Iya. Nah itu kenapa? Nggak tahu Bung ya, cuman memang saya dari apa ya, kalau orang yang berteman sama saya Bung dari SMP, SMA sampai kuliah ya emang begitu sih Bung. Apa ya? Gua ngerasain Lan, pernah pertama boncengan sama lu bentrok di daerah Cipulir. Gara-gara ada orang tiba-tiba masuk jalan mepet kita sampai terbalik. Gua udah bilang, udah biarin, tapi lu kejar ngotot aja. Akhirnya tuh orang ngejar, akhirnya gue yang mukul jadinya, malah gue yang emosi gara-gara dikata-katain, gue yang kesel. Terus kemudian mau tabrakan waktu kita di Menteng, mau tabrakan sama taksi. Memang taksinya yang salah. Orang kita hijau kok, taksinya merah, udah dia yang ngebut. Tapi akhirnya tuh supir taksi kena lagi bentrok. Nah itu emang watak lu dari dulu apa gimana sih? Iya sih Bung, emang dari dulu kayak Bung. Karena saya pokoknya gini Bung ya. Kalau dalam Islam itu kan ada amar ma'ruf nahi mungkar Bung ya. Jadi kita menyuruh orang berbuat baik sama mencegah kemungkaran kan gitu ya. Nah, kalau menyuruh orang berbuat baik itu kan umum lagi Bung ya, dan memang itu harus sampaikan lemah lembut Bung ya. Kalau mencegah kemungkaran itu memang harus agak keras tegas gitu Bung. Dan saya memang sebenarnya sih lebih banyak saya mengadopsi dari Islam sih Bung. Kan kita harus kulil haq walau kana muron gitu Bung ya. Katakan kebenaran walaupun pahit gitu kan Bung.
Pokoknya dalam Islam itu kan baik lah Bung, kita harus menegakkan keadilan, kita memberantas kezoliman. Ya itu memang kita diajarin gitu Bung. Sampai anak-anak lu aja namanya nama pejuang di Palestina semua ya. Iya Bung. Karena memang itu Bung, dan memang perlu ketegasan sih Bung. Saya mungkin di sisi yang tegas saya Bung, ketika ada kezoliman ya udah saya sampaikan langsung Bung. Ketika ada ketidakadilan ya langsung nyampein gitu. Jadi ya memang harus langsung nego gitu Bung. Oke, Lan. Gua banyak ini, tapi kan mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya. Sebetulnya makna supporter tuh apa sih sebetulnya buat lo? Maksudnya sebetulnya supporter tuh kayak gimana sih gitu? Ya kalau supporter, ya saya sebenarnya banyak bertanya, banyak belajar sama Bung nih Bung ya. Ketika Bung nanya kayak gini ya saya jadi bingung juga nih, masa pertanyaan dari guru gitu, padahal guru supporter saya kan Bung. Makna supporter bagi saya ya tetaplah Bung, bener pemain ke-12 gitu Bung ya. Kita pemain ke-12, dan pemain ke-12 itu ketika 11 pemain bermain di lapangan, jago semua pemainnya, mereka tetap Bung, ketika orang jago akan hampa Bung ya. Kalau sepi yang sepi aja gitu Bung, yang nggak ada keriukan gitu. Dan walaupun jago, tapi kan mereka berhadapan dengan 11 orang yang jago juga Bung ya. Nah makanya mereka butuh dukungan orang-orang yang support mereka nih. Nah itu supporter, jadi pemain ke-12. Terus kedua, supporter sebenarnya sih Bung lebih orang yang benar-benar memiliki klub gitu Bung ya. Karena kita nggak kemana-mana, selalu ada di klub gitu Bung ya. Ketika klub terpuruk sampai klub maju pun, berhasil pun, di atas pun kita ada Bung ya. Kita nggak pernah nggak ada lah Bung ya. Dan ketika klub lagi butuh dana, ketika klub lagi butuh pemasukan, tetap Bung kita yang ngasih support Bung ya. Dan supporter kan nggak bayar tiket Bung ya. Supporter pasti akan bayar tiket. Merchandise dia akan berusaha membeli merchandise yang original, yang keluaran dari klub gitu. Jadi supporter tuh ya benar-benar pemilik sejati klub loh Bung ya. Karena pemilik sejati klub itu udah pasti supporter Bung, bukan perorangan atau organisasi gitu. Gue punya kata-kata, gue punya kalimat untuk itu. Kita bukan pemilik, tapi kita punya rasa memiliki yang tinggi. Kita bukan penyandang dana, tapi kita siap keluar dana untuk klub kebanggaan kita. Itu gue pernah bikin status kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Lan, Persija gini, Jakmania dulu deh. Bagi lu Jakmania ini apa? Oh, Jakmania bagi saya Bung udah segala-galanya Bung. Karena saya nggak pernah punya KTA selain Jakmania Bung. Saya organisasi apapun nggak pernah saya miliki Bung. Dan ketika saya masuk jadi anggota Jakmania, saya nyemplung ke dalamnya, akhirnya saya jadi total Bung ya. Dulu kan kita ke Menteng hampir setiap hari Bung ya. Iya, kayak sekolah. Kayak sekolah Bung ya. Kita kayak sekolah nih gitu. Pada jadwal kita Selasa Jumat, tapi kita hampir tiap hari ke Menteng mulu gitu Bung ya. Dan udah ke Menteng, kita akhirnya bingung tuh mau lagi, kayaknya pengen nggak terpisahkan gitu Bung ya. Ketika ada nganter Bung pulang, kayaknya jadi pengen ini lagi. Besok kita pagi udah ketemu lagi kemana gitu Bung ya. Jadi itu udah segala-galanya Bung. Dan akhirnya saya benar-benar nyemplung di organisasi Jakmania Bung. Dan makanya hashtag yang Bung selalu bilang bangga Jakmania itu saya pakai terus tuh Bung. Karena emang benar bangga banget Bung. Saya bisa jadi Irfan seperti sekarang ini kan karena Jakmania Bung. Waktu SMP, SD, kuliah, mungkin orang masih apal dengan saya Bung ya. Dengan karakternya, wataknya saya gitu Bung ya. Tapi yang membuat saya bisa jadi seperti ini ya karena di The Jack Bung. Jadi bagi saya The Jack mah udah segalanya lah Bung. Oh iya, lu tadi bilang lu kuliah di IAIN. SMA-nya di mana? Di 46 Bung. Texas. Kebentuk karakter. Texas dapat karakternya, rupanya dapetnya di situ nih. Lan, kalau gitu sekarang apa arti Persija bagi lu? Wah, Persija segala-galanya juga Bung. Apa Persija itu mungkin bisa jadi kalau dalam agama kita Islam way of life Bung ya. Nah dalam kehidupan saya nih Bung, yang bukan bersandar ke akidah atau ibadah Bung ya, Persija itu segala-galanya Bung. Karena ya semua yang ada di diri saya Bung ya, yang ada di keluarga saya itu pasti semuanya nempel-nempel ke Persija Bung. Pokoknya saya kalau sehari-hari nggak ngelihat ada logo Persija, nggak ada tulisan Persija, kayaknya nggak enak aja gitu Bung. Makanya dimanapun saya ada nih Bung ya, ketika saya di kantor, lagi itu pernah kerja, terus saya di rumah, terus saya kayak di Gojek itu Bung ya, makanya diriin Gojek Mania, itu semuanya harus bernuansa Persija, bernuansa oranye Bung. Jadi ya makanya sampai pokoknya gelas apa-apa aja, pokoknya
Iya, pokoknya beli apa aja nih Bung ya. Pokoknya kepikirannya harus warna oranye aja. Kalau ada warna lain nggak bisa Bung gitu. Sampai Pokoknya mural aja ada oranye-oranye. murah-murah. Ada macannya semuanya, ada stadionnya sampai oranye. Ini maksudnya stadion ini. Stadion yang baru nanti Bung. Insya Allah ya, amin BMW ya. 2021 makanya Bung. Sampai kan motor saya Vespa oranye, terus semua ya Bung ya, motor-motor yang sampai motor Matic pun aja udah pasti saya persijain. Mobilnya tadi kan di persijain juga tuh Bung, mobil depan. Oh iya, gua ingat lo Bung. Nih Bung pasti suka nih. Ini ada mainan boneka yang di Inggris tuh ada 7. Bola itu gua beli sampai lu bilang nih oranye nih Bung. Gua beli itu juga sama lah, oranye pokoknya gitu. Oke Lan, banyak udah kita banyak bincang-bincang ini sekarang mengenai kompetisi. Menurut lu gimana nih kompetisi nggak dapat izin gitu? Ini menurut lu apakah PSSI-nya yang kurang serius ngurus perizinan atau memang pemerintah tidak bisa membantu menyelenggarakan karena kondisi COVID atau pilkada atau menurut lu apa? Saya awalnya pertama ketika COVID gitu Bung ya. Rame-rame lagi ada COVID-19, saya sepakat tuh Bung, ketika Liga mending ditunda aja gitu Bung. Jadi Liga ditunda aja, jadi tahun ini 2020 udahlah kita nggak usah ada Liga. Karena sekolah juga udah libur, kuliah libur 1 semester. Ya udah, saya ngikutin tuh Bung, mendingan Liga ditunda aja, kita mulai aja nanti Liga baru nih 2021 kan gitu. Nah, cuman kesini-sini, ketika ada pilkada gitu Bung ya, lah kok pilkada diizinkan gitu. Ketika bola yang udah jelas-jelas ada aturan kan Bung ya, tanpa penonton, harus tes ini tes itu, protokol ini harus dijalanin. Loh kok nggak boleh gitu Bung. Nah akhirnya saya bersuara lagi tuh Bung, bersuara lagi, wah kalau kayak gini ya mendingan Liga jalanin aja. Toh juga tanpa penonton kan, anak becek Bung ya. Kita aja nih ngelihat YouTube-nya Persija Bung ya, kan kayaknya enak banget gitu Bung ya. Lihat ada pertandingan, terus nonton-nonton video anak-anak yang di stadion. Nah Liga dijalanin, walaupun kita cuma nonton di TV, itu udah pasti senang banget Bung. Iya, bahagia aja pokoknya. Walaupun itu yang kita tonton udah pernah Bung ya, kita senang, apalagi ini yang belum pernah gitu kan. Nah, saya kalau gitu udah mendingan jalanin aja, orang pilkada boleh. Gua pikir itu kayaknya, nggak bisa meyakini pemerintah bahwa ini bisa berjalan, karena Tarkam jalan, itu artis-artis ngadain di GBK bisa. Betul Bung, itu rutin banget tuh Bung. Dan mereka rame, kita tanpa penonton gitu. Itu sayang banget gitu, ya memang sangat-sangat mengecewakan, tapi harapannya mudah-mudahan Februari tetap jalan ya. Tapi agak rancu juga sih Bung ya. Februari 2021 itu Liga 2020 sebenarnya jadi pertanyaan juga tuh. Iya. Untuk apa 2020? Mendingan Liga 2021 kan Iya, gitu. sama sih, tapi mungkin kaitannya sama kontrak dengan sponsor kali ya. Oh, gitu, mungkin ya, nggak tahu juga. Mungkin gitu, atau kontrak dengan pemain pada habis terus bagaimana kelanjutannya itu juga mungkin aja ya gitu. Oke Lan, semua udah dipertanyakan. Ini sekarang lo buka usaha ini, jadi lo lebih banyak di sini ya. Ini usahanya udah lama apa baru? Ini sih sebenarnya usaha udah lama Bung ya. Seumur anak saya yang pertama Bung, Ayas Bung. Jadi udah 15 tahun Bung. Udah 15 tahun. Jadi awalnya dulu gini Bung, saya buka warung itu lagi tuh bakmi oren Bung. Bakmi, gue inget tuh dari Cinere gue bisa nongol sini. Bakmi oren saya sama Mira Bung buka. Nah pas Ayas lahir, saya dagang sambil bawa Ayas tuh Bung, masih bayi Bung di warung. Nah mertua ngelarang Bung, kalau bawa anak ke warung-warung kan masih bayi gini. Tapi kan kita tetap jalannya Bung ya. Sampai lahir anak kedua tuh Bung, si Hasan. Tetap jadi kita bawa tuh Bung, 2 anak sambil dagang gitu Bung. Nah akhirnya mertua bilang, udah dah sini ibu aja yang lanjutin, dengan anak jaga di rumah aja, ya udah. Nah akhirnya warung ini beralih fungsi tuh Bung, jadi mak penyet Bung ya, jadi warung ayam penyet Bung. Ayam penyet. Sampai 3 bulan kemarin terakhir nih Bung, karena orang tua udah capek kan Bung ya. Jadi akhirnya Mira, waktu itu Mira tetap bantu tuh Bung, bantu orang tua. Jadi Mira tetap bantuin. Nah sekarang akhirnya total ya udah Mira sama saya sama anak juga sih Bung yang bantuin. Berarti yang ngajarin ngulek ibu ya Mira ya? Ibu, iya. Makasih, yang sekarang yang bisa cuma Mira doang nih ya. Yang lain nggak ada yang bisa, laki semua sih. Laki semua saya Bung. Tapi Bung Ferry udah kasih tahu kan gimana caranya dapetin anak laki, anak perempuan kan? Saya bilang apa perlu dibantu lagi. Oke, pertanyaan terakhir Lan. Oke, Bung. Pendapat lo mengenai perdamaian dengan Viking atau bonek? Lagi-lagi saya gini Bung ya, kan orang bilang saya wataknya keras. Keras saya karena apa sih Bung, lebih dipengaruhi apa kan saya bilang lagi-lagi dipengaruhi sebenarnya oleh pandangan ideologi saya Bung. Pandangan ideologi saya, pandangan
agama saya Bung kan Islam Bung ya. Dalam Islam kan kita diajarin harus lemah lembut juga, tapi juga jangan takut untuk berperang gitu Bung ya. Nah sama, saya pernah keras nyatakan sikap sewaktu pemain kita mau di penjara gitu Bung ya, mau di kasus hukum kan oleh Viking. Makanya kan sempet saya berstatement kalau lu sih pemain gua kita perang nih. Nah cuman saya tetap Bung cenderung ke damai Bung. Kalau memang saya sih lebih tujuannya sih mendingan kita nonton bareng-bareng ini Bung. Persib pendukungnya bisa ke Jakarta, The Jack juga bisa ke Bandung, The Jack bisa ke Surabaya, Surabaya juga bisa ke sini. Ya udah Bung, mendingan kita adu kreasi aja Bung, adu kreasi, adu nyanyian. Dan masalah di jalanan kita dapat timpukan, dapat cacian, itu kan biasa lah Bung ya, namanya supporter Bung ya. Kalau saya prinsip Bung, ketika cowok nih udah keluar rumah ya harus siap menerima resiko tuh Bung. Ya kan, namanya cowok Bung ya. Jadi saya lebih cenderung kita damai Bung. Damai dalam artian ya udah gue penting bisa nonton karena saya pakai kata-kata Bung. Gue ini Persija lovers Bung ya. Bukan apa? Persib haters atau Viking haters? Viking haters atau Persib haters gitu. Kita ini pendukung Persija. Gue pokoknya pengen nonton Persija di mana aja lah gitu. Pokoknya gue pengen dampingin Persija di mana aja gitu Bung. Tujuan kita kan hanya itu Bung. Gitu. Kecintaan kita terhadap Persija harus melebihi mengalahkan kebencian kita terhadap apapun. Jadi kalau memang kita harus berdamai dengan Viking untuk bisa nonton di Bandung, itu harus kita lakukan. Betul, gitu. Ya kalau memang itu jalannya, dan gue pikir dengan banyaknya korban yang berjatuhan, kayaknya rivalitasnya udah nggak asik lagi deh, gitu. Udah nggak seru lagi gitu. Ya, oke, thank you banget Tan. Pengalamannya, thank you banget pemaparannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ini sengaja gue ngajak ngobrol, dan mungkin nanti juga gue akan nyari lagi anak-anak The Jack yang gue pengen ajak ngobrol, yang pengalamannya udah banyak di ini tur OW apa di organisasi gitu. Oke, buat Jakmania terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kalian semua. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, Gue champion.